Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami ditugaskan untuk membahas materi tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Faktor-faktor yang memengaruhi perdagangan internasional antara lain: A. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri. B. Perbedaan kekayaan sumber daya alam. C. Perbedaan selera. D. Perbedaan iklim. E. Keinginan untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan. F. Keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. G. Adanya kelebihan produk dalam negeri. H. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, serta lainnya. I. Terjadinya era globalisasi. J. Ingin memperoleh dukungan dari negara lain. K. Teknologi. L. Penghematan biaya produksi. M. Perbedaan dan persamaan selera. Manfaat perdagangan internasional. A. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. B. Keuntungan melalui spesialisasi. C. Dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan. D. Transfer teknologi modern. E. Mempererat hubungan antar bangsa. F. Negara semakin makmur. G. Memperluas kesempatan kerja. H. Menambah devisa negara. I. Dapat mencegah terjadinya krisis. C. Akan mendorong kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Barang dengan harga yang lebih murah. L. Dapat mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. M. Dapat memenuhi kebutuhan rakyat. N. Dapat mempererat hubungan politik. N. Dapat mempererat hubungan politik. O. Dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi. P. Dapat meningkatkan investasi. Q. Dapat memperkuat posisi perdagangan. R. Mencegah perdagangan barang yang membahayakan. Dapat menciptakan harga yang stabil. T. Dapat mengenal berbagai mata uang negara lain. Hambatan perdagangan internasional. A. Perbedaan mata uang negara. Hambatan perdagangan internasional. A. Perbedaan mata uang negara. B. Kebijakan ekonomi suatu negara. C. Sumber daya yang rendah. D. Kebijakan tarif yang diterapkan. E. Kebijakan notarif. F. Pembayaran antar negara cukup sulit. E. Kebijakan notarif. F. Pembayaran antar negara cukup sulit dan memiliki resiko yang besar. G. Adanya organisasi-organisasi ekonomi daerah. H. Penerapan subsidi. I. Keamanan suatu negara yang tidak terjamin. C. Kualitas barang yang dijual. C. Kualitas barang yang diperjualbelikan buruk. K. Kebijaksanaan impor di setiap negara. L. Nilai tukar mata uang yang terus berubah-ubah. Jenis-jenis perdagangan internasional. A. Ekspor.
Ekspor dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penjualan barang ke luar negeri dengan kualitas, kuantitas, dan syarat yang telah ditentukan. B. Impor. Impor dapat diartikan sebagai kegiatan penjualan barang dari luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. C. Barter. Barter adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukar langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. C. Barter. Pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukar langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. D. Konsinyasi. Pengiriman barang di mana belum ada pembeli tertentu di LN. E. Border crosser. Bagi negara yang berbatasan dilakukan dengan persetujuan tertentu. Tujuannya pendudukan perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah waktu tertentu. Tujuannya, pendudukan perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. Komoditas ekspor Indonesia. A. Produk hasil hutan. B. Kakao. C. Komoditas karet. D. Produk tekstil. E. Kelapa sawit. Kebijakan perdagangan internasional. A. Penerapan tarif. B. Kuota impor. C. Larangan ekspor dan impor. D. Subsidi. E. Premi. F. Dumping. G. Devaluasi. Teori perdagangan internasional. Secara umum, terdapat dua teori yang mendasarinya, yaitu sebagai berikut. A. Teori keunggulan mutlak. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara lain. B. Teori keunggulan komparatif. Berdasarkan teori ini, meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang, negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Karakteristik perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki beberapa karakteristik yang dapat dijelaskan seperti berikut. A. Spesialisasi teritorial. Perdagangan internasional pada dasarnya terjadi karena spesialisasi geografis. B. Kompetisi internasional. C. Pemisah penjual dari pembeli. Dalam perdagangan internasional, penjual dan pembeli berasal dari D. Rantai panjang tengkulak. Prosedur perdagangan internasional sangat panjang dan kompleks. Sangat sulit bagi pembeli dan penjual untuk melakukan semua formalitas itu sendiri. Mereka membutuhkan layanan perantara seperti rumah inden, agen penerusan, agen clearing, bank devisa, dan lain-lain. E. Mata uang yang dapat diterima bersama. F. Peraturan dan regulasi internasional. G. Kontrol pemerintah. Pemerintah setiap negara melakukan kontrol atas impor dan ekspor untuk kepentingan internasional. Beberapa dokumen. Dampak dari kegiatan ekspor. A. Dampak positif ekspor. 1. Meningkatnya keuntungan. 2. Meningkatnya daya saing. 3. Membuka peluang pasar yang luas. 4. Meningkatkan investasi. 5. Meningkatkan hubungan kerjasama internasional. B. Dampak negatif ekspor. 1. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. 2. Menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Dampak dari kegiatan impor. A. Dampak positif impor. 1. Meningkatkan kesejahteraan konsumen. 2. Alih teknologi. 3. Mendapatkan kualitas serta produk yang dibutuhkan. 4. Menjaga kerjasama antar negara. 4. Menjaga kerjasama antar negara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.